Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yusuf SR, channel gabut dan gak ada faedahnya. Kembali lagi dengan saya ya yang gabut ini, dalam seperti judul ya, cara mengatasi atau mengetahui penyebab dari keluarnya oli dari selang pembuangan atau selang hawa di blok mesin sebelah sebelah kanan ya, yang mana di sana terdapat banyak atau komponen kopling lah. Jadi tadi gua habis beres servis ya, karena emang di selang hawa itu sering menetes oli, dan berdasarkan grup gua udah searching ini penyebabnya apa, apakah kalau misalkan nggak diperbaiki itu normal-normal aja atau gimana. Dan jawabannya kebanyakan sih gak apa-apa sih ya katanya. Itu wajar terjadi karena itu selang hawa, jadi oli yang masuk ke blok mesin itu kelebihan, jadi harus dibuang lewat selang hawa katanya. Cuman gua ngeyel ke bengkel aja udah karena penasaran. Dan setelah dicek, ternyata yang hancur ini seperti ini, dan harus ganti itu si bearing kayaknya masuk bearing ya, cuman bahannya bahan plastik ya, udah hancur gitu, bubuk. Dan si as water pumpnya udah aus, harus diganti lagi. Sama si water pump udah sobek, udah agak bener, jadi harus diganti ya. Diganti itu total semua hampir kena 250.000 gua ya, dari ganti radiator, oli, sama spare part kekurangannya itu ya, kayak packing itu kan harus ganti baru lagi, sama tambah ring. Pokoknya hampir semua hampir kena ke 250.000 ya. Cukup aja menurut gua, cukup ya, gak apa-apa lah segitu mah ya. Yang penting motor kalian sehat-sehat aja. Mungkin orang sih berpendapat gak apa-apa sih kalau misalkan tetes 2 tetes. Iya, tetes 2 tetes kalau misalkan lagi berhenti kan. Tapi nggak tahu kalau misalkan di jalan, kondisi di jalan berjalan, mungkin si selang itu pasti bakalan netes, gua yakin. Cuman yang kalian cuman tahu pas begitu si motor itu berhenti ya. Motor gua katanya keluar oli pas begitu motor berhenti. Iya, kalau motor kalian lagi berhenti netes, tapi nggak tahu kalau pas di jalan apakah netes atau enggak. Gua mikirnya di sana, makanya gua lebih baik sedia payung sebelum hujan lah ya. Lebih baik mencegah daripada harus mengobati kan. Kalau misalnya mau mengobati, gua lebih parah lagi. Apalagi waktu itu katanya pernah sampai ada yang turun mesin karena mungkin motor daily terus ada yang netes kayak penyakit kayak motor gua gitu daily. Itu otomatis kemungkinan olinya terlalu kering, jadi si seher ceket lah karena oli katanya netes karena memang bener netes, cuma netesnya banyak. Dan gua antisipasi dari kejadian seperti itu, dan ternyata emang iya hancur banget anjir itu bearing. Ya perkiraan awal sih cuma si water pump, ternyata bearingnya pun hancur coy. Makanya gua harus, intinya sih kalau permesinan lebih baik antisipasi lah ya, jangan sampai merembet ke hal lain. Karena
penyakit dikit aja itu bisa berakibat fatal kalau di daerah permesinan. Kecuali kalau perbodian, lecet dikit gak ngaruh anjay. Soalnya itu kejadian, bukan kejadian sih, netes itu berapa bulan sih, ada sekitar 3 bulan cuman gua paksain aja karena emang kondisi ini motor nggak dipakai daily, cuman pakai seminggu sekali, cuman ya jaraknya Bandung Garut lur, bukan main. Dan tadi barusan lah ya, baru hari tadi gua buat ngecek itu, kata sebagian orang sih nggak apa-apa, normal-normal aja karena itu selang hawa. Jadi oli motor kalian itu, oli motornya itu kebanyakan harus dibuang lewat selang hawa. Nih gua sih, kalau gua ya masa iya selang hawa, tapi kalau kondisi motor baru apakah iya gitu netes. Dan itu ya intinya sih lebih ke penyakit abnormal lah di motor lah ya. Masa iya gitu motor baru harus ada netes? Ya nggak mungkin. Katanya sih itu kan fungsinya buat ngebuang oli. Iya, fungsinya sih iya buat ngebuang oli, cuman kan masa iya motor baru harus ada netes oli? Kecuali motor baru netes ada oli, di sana gua pasti ya nggak, bukan hal abnormal lah ya di penyakit motor. Logika gua seperti itu. Kalau motor baru nggak netes, kenapa ini motor lama netes? Berarti ada penyakitnya, ada masalah di permesinannya, makanya gua perbaiki lah. Kecuali kalau motor baru netes dan motor gua yang lama ini netes, ya gak apa-apa karena motor kondisi baru aja netes. Apalagi motor yang udah lama, gak apa-apa, mungkin gak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan udah sampai netes di motor baru gak netes, motor lama netes, berarti itu adalah kondisi abnormal. Lebih baik diperbaiki aja lah. Wih, cok, rame banget anjir. Jadi mungkin kalian harus cek dulu lah kalau misalkan ada kondisi motor CBR kalian ada yang netes kayak gitu. Mungkin dipaksa sih nggak terlalu, ya nggak terlalu apa, kalau gue pribadi sih daripada harus maksa ya, mending perbaiki aja lah selagi masih ada uang, karena ini motor juga dipakai buat usaha gitu ya. Nggak banyak sih, nggak mahal kok, ganti doang. Cuman kalau mungkin kalian pengen ganti tapi takut kemahalan, enggak sih, spare partnya baru lumayan, nggak terlalu mahal sih menurut gua. Untuk sekitar itu gua ganti lap mukanya, persiapan 500.000 buat ganti itu doang, karena setiap bengkel, setiap tempat beda-beda harga lah ya. Kalau gua sih nggak nyampe 250-an buat itu doang. Cuman ya persediaan tadi ada juga lebihnya. Ngeri sih lur kalau misalkan udah ada abnormal di bagian mesin. Kalau kayak berisik di rantai ketang sih oke lah menurut gua, karena itu kerjanya kena waduh. Oke, mungkin segitu saja dari gua ya untuk mengatasi oli yang rembes atau netes di bagian selang hawa, blok mesin. Ya seperti itu aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you next time.